Srinagar, sebuah kota yang sering dijuluki surga di bumi, adalah rumah bagi salah satu permata alam dan sosial paling menakjubkan di India, Danau Dal. Namun, Danau Dal bukanlah sekadar sebuah danau. Ia adalah sebuah mikrokosmos kehidupan yang berdenyut, sebuah cerita hidup yang terbentang di atas permukaan air. Di sini, tradisi berpadu harmonis dengan ketangguhan manusia, menciptakan sebuah ekosistem unik, di mana setiap perahu, setiap rumah, dan setiap wajah memiliki ceritanya sendiri. Video ini akan membawa Anda pada sebuah perjalanan yang mendalam untuk mengungkap lapisan-lapisan kehidupan yang tersembunyi, menelusuri keunikan danau ini, dan merenungkan makna sejati dari sebuah kehidupan yang unik dan penuh kesulitan. Di saat musim dingin tiba, keajaiban visual terjadi di Danau Dal. Bagian-bagian danau membeku, menciptakan sebuah pemandangan yang menakjubkan. Namun, lapisan es yang keras ini tidak menghentikan roda kehidupan. Justru, ia menjadi saksi bisu dari ketahanan luar biasa para penduduknya. Inti dari kehidupan di danau ini adalah rumah perahu, yang sering disebut sebagai istana terapung. Rumah-rumah ini, dengan arsitektur kayu yang megah, bukan sekadar penginapan turis. Bagi banyak keluarga, ini adalah rumah permanen mereka. Meskipun mengapung di atas air, rumah perahu ini dilengkapi dengan segala fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari kamar mandi, listrik, hingga koneksi internet, membuat penghuninya merasa seperti di rumah sendiri. Usia rumah perahu ini bisa mencapai puluhan tahun, bahkan ada yang telah berdiri selama 20 tahun, menjadikannya peninggalan yang hidup dan bernilai sejarah. Namun, keunikan Danau Dal tidak berhenti pada rumah perahu. Seluruh bangunan sebuah kota kecil seolah mengapung di atas air. Di sini, Anda dapat menemukan kantor pos terapung, ATM terapung, dan bahkan rumah sakit terapung. Seluruh kehidupan sosial dan ekonomi, dari berbelanja hingga menerima perawatan medis, semuanya terjadi di atas air. Transportasi utama di danau ini adalah Shikara, perahu kayu tradisional yang dihias dengan cat berwarna-warni cerah, kuning, hijau, dan biru, dengan nama-nama yang romantis seperti Janeman, Bulbul, atau Kumkum. Shikara ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai toko berjalan, ambulans, dan bahkan tempat tidur bagi mereka yang harus bekerja hingga larut malam. Setiap kayuhan Shikara di Danau Dal membawa sebuah cerita yang kaya. Salah satu karakter paling berkesan adalah Mushtaq, seorang penjual kahwa atau teh rempah tradisional Kashmir yang kocak dan percaya diri. Dengan bangga, ia menyebut dirinya seorang dokter Unani dan mengklaim bahwa kahwanya, yang dibuat dari 16 campuran bahan alami, termasuk almond, saffron, madu, dan aneka rempah, sangat baik untuk kekebalan tubuh. Ia sering berkelakar, "Orang yang belum minum kahwa saya, belum benar-benar menjelajahi Kashmir." Mushtaq adalah cerminan dari semangat wirausaha dan kepercayaan diri penduduk setempat, yang mengandalkan keramah tamahan dan keunikan mereka untuk bertahan hidup. Ada juga kisah-kisah yang lebih menyentuh, seperti seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang bekerja paruh waktu di atas Shikara selama liburan musim dinginnya. Ketika ditanya tentang mimpinya di masa depan, ia dengan tegas menjawab, "Menjadi seorang pelukis." Kisah ini menjadi pengingat yang kuat bahwa di tengah kesulitan hidup, impian dan aspirasi tidak pernah padam. Keberanian dan ketangguhan anak-anak Danau Dal adalah inspirasi bagi kita semua. Rasa kebersamaan yang kuat juga menjadi ciri khas kehidupan di sini. Ada desa-desa terapung seperti Desa Sofi, di mana 12 rumah dihuni oleh sekitar 100 orang yang hidup seperti satu keluarga besar. Mereka tidak memiliki pagar pembatas, pintu setiap rumah terbuka, mencerminkan kepercayaan dan keterbukaan. Kebiasaan menyambut tamu dengan hangat, mengajak mereka duduk di atas tikar, dan menyajikan nun chai atau teh asin dan roti nasi khas Kashmir, adalah bagian dari ritual yang mempererat tali silaturahmi. Makanan sederhana ini, yang rasanya seperti dosa dingin, adalah simbol dari kehidupan yang jujur dan bersahaja. Di balik pesona dan kehangatan, tersembunyi sebuah ketangguhan luar biasa yang menggetarkan. Kehidupan di Danau Dal membutuhkan kerja keras yang tak kenal lelah.
Sebagian besar penduduknya adalah petani nadru, sejenis batang teratai yang dibudidayakan di dasar danau yang dingin. Para petani ini bisa menghabiskan hingga 18 jam sehari, dari pukul 10 pagi hingga 7 malam, bekerja dalam air yang sangat dingin untuk memanen nadru. Salah satu petani menceritakan bahwa ia adalah seorang lulusan sarjana, tetapi karena kesulitan mencari pekerjaan, ia kembali ke danau untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh keluarganya selama beberapa generasi. Kisahnya adalah potret nyata dari realitas yang dihadapi banyak orang, di mana tradisi dan warisan seringkali menjadi satu-satunya pilihan, tetapi dilakukan dengan kehormatan. Ada juga para pembuat sikara yang menganggap pekerjaan mereka sebagai sebuah seni. Salah satunya, Danis Ali, seorang siswa kelas 11, bekerja paruh waktu untuk membuat perahu. Ia bertekad untuk melanjutkan warisan keluarganya, sebuah pengingat bahwa pekerjaan tangan tradisional tetap relevan di era modern. Dengan ketelatenan, ia membentuk kayu yang dipanaskan agar tidak pecah, sebuah teknik yang diturunkan dari ayahnya, yang juga diajarkan oleh kakeknya. Kehadiran Danis Ali dan putranya, Kian Ali, menunjukkan bahwa warisan ini akan terus hidup. Danau Dal juga menjadi saksi bisu dari pasar terapung yang telah berusia 60 hingga 80 tahun. Setiap dini hari, sebelum matahari terbit, puluhan sikara berkumpul, dipenuhi dengan sayuran berwarna-warni yang siap diperdagangkan. Pemandangan ini, dengan perahu-perahu yang ramai dan berbagai hasil panen, menciptakan sebuah pemandangan yang surreal dan indah, sebuah perpaduan antara kehidupan sehari-hari dan keajaiban visual. Pasar ini beroperasi dari pukul 6 pagi dan biasanya selesai sekitar pukul 8 pagi, sebuah ritual harian yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Di balik semua keindahan ini, ada kesulitan yang mengancam. Kepadatan penduduk, limbah, dan kurangnya kesadaran akan kebersihan telah menyebabkan populasi ikan di danau ini berkurang drastis. Penurunan ini berdampak langsung pada para nelayan yang mengandalkan danau untuk mencari nafkah. Mereka harus bekerja lebih keras, terkadang hingga berjam-jam di air yang dingin, hanya untuk mendapatkan beberapa ekor ikan. Namun, semangat mereka tidak pernah pudar. Mereka tetap bangga dengan pekerjaan mereka, sebuah pengingat akan ketangguhan dan adaptabilitas manusia. Kisah-kisah dari Danau Dal ini bukan hanya tentang keindahan alam Kashmir atau tradisi unik. Ini adalah sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi, berjuang, dan menemukan kebahagiaan di tengah kondisi yang paling ekstrim. Kehidupan di Danau Dal mengajarkan kita bahwa pekerjaan, warisan, dan impian dapat terjalin erat di tempat yang paling tidak terduga. Kita melihat seorang anak kecil yang bermimpi menjadi pelukis di tengah kesibukan mengayuh shikara, seorang petani nadru yang bergelar sarjana tetapi memilih tradisi keluarganya, dan seorang pembuat perahu yang bertekad untuk melestarikan keahlian nenek moyangnya. Mereka semua adalah bagian dari sebuah tarian yang rumit antara warisan dan realitas modern. Kehidupan mereka adalah bukti bahwa arti dari sebuah pekerjaan tidak hanya terletak pada gajinya, tetapi pada kehormatan dan tujuan yang melekat padanya. Video ini mengajak kita untuk merenung, apakah arti dari sebuah kehidupan yang baik harus selalu sejalan dengan kenyamanan dan modernitas? Bisakah kita menemukan kebahagiaan, tujuan, dan cinta dalam kesederhanaan dan kesulitan? Danau Dal dan orang-orangnya adalah bukti nyata bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa keunikan, ketahanan, dan keindahan sejati seringkali ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak konvensional, di mana setiap hari adalah sebuah pelajaran, dan setiap perahu membawa sebuah cerita yang tak terlupakan.